manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah ataupun lembaga pendidikan. Pembiayaan pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan itu ada 8, yaitu yang pertama, pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat membantu keuangan sekolah melalui beberapa cara. Salah satunya adalah hibah dan dana bantuan operasional kepada sekolah. Yang kedua adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk membangun sekolah dan membayar gaji guru. Lalu yang ketiga adalah orang tua dari peserta didik. Yang keempat adalah kelompok masyarakat. Dana ini merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah. Yang kelima adalah dari peserta didik. Yang keenam adalah dari yayasan. Yayasan ini memberikan dukungan finansial kepada sekolah dalam bentuk bangunan, peralatan, dan SDM. Yang ketujuh adalah anggaran komite sekolah. Dan yang terakhir adalah dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Selanjutnya, poin C, faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan ada 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ada 4. 1. Berkembangnya demokrasi pendidikan. 2. Kebijakan pemerintahan. 3. Tuntutan akan pendidikan. Dan yang keempat, adanya inflasi. 2. Faktor internal. Faktor internal ada 4, yaitu 1. Tujuan pendidikan. 2. Pendekatan yang digunakan. 3. Materi yang disajikan, dan yang keempat, tingkat dan jenis pendidikan. D. Karakteristik pembiayaan pendidikan. Beberapa hal yang merupakan karakteristik pembiayaan pendidikan adalah 1. Biaya pendidikan akan selalu naik dalam perhitungan pembiayaan pendidikan. 2. Pembiayaan terbesar dalam melaksanakan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. 3. Unit kos pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. 4. Unit kos pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. 5. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dan dari tahun ke tahun. Kegiatan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. 1. Budgeting atau penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran merupakan negosiasi puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya mendapatkan dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu anggaran. Prosedur tahapan budget adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 2. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. 3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang. 4. Memformulasikan anggaran. 5. Melakukan revisi ulangan anggaran. 6. Persetujuan revisi usulan anggaran, dan yang terakhir pengesahan anggaran. 2. Accounting atau pembukuan. Pengurusan ini meliputi 2 hal. Yang pertama, mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. 3. Auditing atau pemeriksaan. Auditing atau pemeriksaan merupakan suatu kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Auditing sangat penting dan sangat bermanfaat bagi 4 pihak. Yang pertama, bagi bendaharawan yang bersangkutan. 2. Bagi lembaga yang bersangkutan. 3. Bagi atasannya. Dan yang terakhir, bagi Badan Pemeriksaan Keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai problematika dalam manajemen pembiayaan. Yang pertama adalah terbatasnya sumber dana yang dapat digali. Yang kedua, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah bersifat lebih insidental dan tidak menyeluruh. Yang ketiga, persoalan sumber daya manusia yang bisa dikatakan belum memadai. Yang keempat, keterbatasan pengetahuan mengenai sirkulasi dan pengaturan mengenai anggaran dalam pembiayaan. Dan yang kelima adalah daya dukung masyarakat sekitar yang rendah. Baiklah, selanjutnya saya akan
menjelaskan mengenai standar pembiayaan yang diatur dalam Permendiknas nomor 69 tahun 2009. Pasal 1. Standar biaya operasi non-personalia untuk SDMI, SMPMTS, SMAMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non-personalia selama 1 tahun untuk SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. Kemudian pasal 2 ayat 1, standar biaya operasi non-personalia tahun 2009 per sekolah atau per program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB menggunakan basis biaya operasi non-personalia per sekolah atau program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB di daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Ayat 2, besaran standar biaya operasi non-personalia tahun 2009 per sekolah atau program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik, serta besaran presentase minimum biaya alat tulis sekolah atau ATS, dan bahan dan alat habis pakai atau BAHP untuk SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri ini. Ayat 3, penghitungan standar biaya operasi non-personalia tahun 2009 untuk masing-masing daerah dilakukan dengan mengalihkan biaya operasi non-personalia DKI Jakarta dengan indeks masing-masing daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Menteri ini. Kemudian, pasal 3 menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum bisa memenuhi standar nasional pendidikan menggunakan biaya satuan lebih rendah dari standar biaya ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.